kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 9 September lalu ini sempat membuat pasar saham IHSG bergejolak dan memerah. Lebih dari 300 triliun saham di bursa tanah air rontok. Namun, setelah bertemu dengan para kepala daerah penyangga dan pemerintah pusat, formulasi pembatasan sosial berskala besar yang diumumkan Minggu siang ternyata tak seketat yang dibayangkan. Dalam PSBB mulai 14 September ini, fokus utama kita adalah pembatasan di arena perkantoran. Di arena perkantoran pemerintahan, kedisiplinan untuk mengatur jam kerja dan mengatur jumlah pegawai telah berjalan lebih baik. Tapi di swasta harus ada peningkatan. Berbeda dengan PSBB saat awal pandemi, aturan PSBB yang mulai 14 September ini lebih longgar karena kegiatan non-esensial tetap bisa berjalan, tetapi dengan pembatasan yang lebih ketat, yakni 25% dari kapasitas maksimal. Beroperasi dengan pembatasan kapasitas. Pimpinan kantor dan tempat kerja wajib mengatur mekanisme bekerja dari rumah bagi para pegawai. Apabila sebagian pegawai harus bekerja di kantor, maka pimpinan tempat kerja wajib membatasi paling banyak 25% pegawai berada dalam tempat kerja dan dalam waktu bersamaan. Pasar dan pusat perbelanjaan dapat beroperasi dengan menetapkan batasan kapasitas paling banyak 50% pengunjung yang berada dalam lokasi yang bersamaan, tapi restoran, rumah makan, kafe yang berada di dalamnya hanya boleh menerima pesan antar dan bawa pulang. Ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50%. Kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, sejumlah industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta industri yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, ada 5 tempat yang harus ditutup total, yakni sekolah dan institusi pendidikan, kawasan pariwisata dan taman rekreasi, taman kota dan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, serta sarana olahraga publik. Warga pun disarankan untuk berolahraga secara mandiri di lingkungan sekitar rumah. Dan terakhir yang ditutup adalah tempat resepsi pernikahan. Pernikahan dan pemberkatan dapat dilakukan di KUA atau kantor catatan sipil. Dalam PSBB ini, ojek online juga masih diizinkan mengangkut penumpang dan barang selama menerapkan protokol kesehatan seperti disiplin menggunakan masker dan mendisinfeksi kendaraan. Aturan baru PSBB DKI Jakarta ini juga melarang isolasi mandiri pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Mulai 14 September, kasus positif tanpa gejala wajib diisolasi di tempat yang ditunjuk oleh Satgas Penanganan COVID-19 seperti fasilitas isolasi mandiri di Kemayoran, hotel, penginapan, wisma atau tempat lain yang ditunjuk. Isolasi mandiri di rumah tinggal dihindari untuk mencegah penularan klaster keluarga. Warga yang menolak isolasi akan dijemput petugas kesehatan dan polisi. Meski pemerintah pusat sempat bereaksi atas keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk kembali memberlakukan PSBB, pihak istana membantah tak ada kubu yang berseberangan. Tidak ada perbedaan yang fundamental antara pusat dan daerah. Tidak ada yang namanya kubu kesehatan dan kubu ekonomi. Ya, kita semua satu kubu, yaitu kubu perlawanan terhadap COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua adalah juga tidak ada sebenarnya PSBB transisi dan versus PSBB ketat. Karena izin PSBB tidak pernah dicabut. Kita sekarang masih dalam PSBB. Jadi ketika rem sudah diinjak, kita dukung bersama-sama, kita mitigasi dampak-dampaknya,
Yang penting adalah perekonomian tetap bisa berjalan dalam batas-batas protokol kesehatan yang ketat dan bersanksi. Sebagai daerah penyangga ibu kota, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun ikut mendukung kebijakan PSBB DKI tahap 2 ini. Penanganan corona di daerah-daerah penyangga ibu kota harus berada dalam satu nafas. Karena saya bilang dari awal, wahai kepala daerah Bodebek, kita ini satu rumpun penyebaran dengan DKI. Kalau Pak Anies bilang kiri, semua ke kiri. Pak Anies bilang kanan, Bodebek ke kanan. Pak Anies ngerem, kita ngerem. Itulah bahasa saya, kasarnya gitu ya, kepada kepala daerah. Tapi kan Jawa Barat itu Mbak, ada 27 daerah, ada gunung, ada pantai, ada desa yang memang virusnya nggak terlalu banyak. Karena 60% virusnya COVID itu ngumpulnya di Bodebek. Sehingga saya tidak bisa memperlakukan Jawa Barat dengan satu kebijakan. Maka Jawa Barat selalu akan dua. Bodebek ikut bandulnya Jakarta sebagai penghormatan kami, dan sisanya saya melakukan hal yang lebih beda, yaitu PSBM atau skala mikro. Kan PSBB itu kan singkatannya pembatasan sosial. Nah pembatasannya itu persentasenya kan diserahkan ke masing-masing. Ada yang membatasi 25, 50, 70, 90, terserah. Mereka yang masih tak disiplin menerapkan protokol kesehatan, waspadalah. Penegakan hukum dalam PSBB DKI Jakarta ini akan lebih masif. Mulai 14 September, TNI, Polri, Satpol PP DKI Jakarta, serta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggelar operasi justisi demi menekan penularan COVID-19 di masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.